baik dalam keluarga kita, kehidupan kita, ya. Suami harus melayani istri, istri melayani suami, sama. Anak-anak juga harus saling melayani. Tetapi melayani yang seperti apa yang Tuhan mau? Yaitu melayani dengan hati, katakan amin, dan dengan kreatif. Ya, kenapa kita perlu kreatif? Karena banyak sekali tantangan. Hari-hari ini semua pelayanan mengalami tantangan, betul? Semua gereja mengalami tantangannya masing-masing. Ya, dimanapun gereja pasti ada masalah. Ya, belum lama ini kami juga buka soft opening gereja di MS Sleman, itu juga penuh masalah. Buka awal penuh masalah, gitu ya. Tetapi Tuhan menghendaki kita melayani dengan hati. Katakan melayani dengan hati. Melayani dengan hati dan dengan kreatif. Gitu ya. Saya mau agak kayak Pak Tim, makanya. Kita buka ayat ya dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. Ya. Ayatnya cukup panjang. Ya, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Ya, sudah ketemu? Ya, masing-masing Alkitab sengaja tidak menuliskan di slide. Ya, karena kebanyakan orang pasti nunggu-nunggu, ya, lihat di slide ada. Tapi saya mengajak kita semua untuk membaca. Ya, yuk saya undang bangkit berdiri sama-sama. Ayat 1 laki-laki, ayat 2 perempuan, wanita, demikian seterusnya. Ya, kita baca mulai dari judulnya. Ya, sudah ketemu? Ya, kalau belum ketemu lihat sebelahnya. Ya, supaya sama baca. Kalau sebelahnya belum ada, lihat sebelahnya lagi. Kalau sebelahnya tembok, diam saja, dengarkan. Ya, yuk kita sama-sama baca. 3, 2, mulai dari judulnya. 3, 2, 1. Orang lumpuh disembuhkan. Laki-laki. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Wanita. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di makan pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak datang banyak-banyaknya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wanita yang keras. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Wanita. tetapi Yesus segera menampakkan dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Wanita. dan orang itu membangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan anak Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ya, katakan sama-sama, yang begini belum pernah apa? Kita lihat. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Nah, kita sudah mendengar ayat ini. Seringkali kita baca, kita sudah mendengar, bahkan sering dikhotbahkan. Tetapi hari ini saya akan melihat dari perspektif yang lain. Saya tidak akan bicara iman atau apa saja, tetapi hari ini saya akan bicara melayani. Katakan amin. Ya, karena panggilan hidup kita itu adalah melayani. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat itu, kita sudah dengar ceritanya. Ada 4 sahabat, 4 orang. Pak Wisnu, Pak Andi, Pak Dito, Pak Thomas. Ya, mungkin ya, siapa tahu namanya itu. Ya. Lalu membawa orang sakit datang pada Yesus. Ketika dia membawa orang sakit, ada banyak tantangan, ada kerumunan. Dia tidak bisa langsung kepada Yesus. Kalau keempat orang ini menyerah,
ya, tidak dengan hati melayani, maka dia sudah nggak mungkin ketemu dengan Yesus. Banyak orang. Tetapi yang dilakukan keempat ini, dia mulai terus maju, semangat, lalu dia naik ke atas, atapnya dibobol. Ini kalau nggak kreatif nggak mungkin, betul? Atapnya dibobol lalu dibawalah kepada Yesus. Ketika ketemu Yesus, orang itu sembuh. Katakan amin. Nah, kita akan melihat, ya, boleh selesai dilanjutkan. Apa yang dimaksud dengan melayani dengan hati? Melayani dengan hati adalah melayani orang lain dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa pengharapan imbalan, dengan empati, menimbang rasa, kesabaran dan kerendahan hati. Itu melayani dengan hati. Ya, saya tahu bahwa setiap pelayanan pasti ada tantangan. Ya, ketika saya awal melayani, semua itu pasti ada persoalan, ada masalah, tetapi kita harus dengan hati, dengan empati, menimbang rasa. Ini penting. Menimbang rasa itu penting. Kenapa? Supaya pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, harus menimbang rasa. Ini rasanya benar nggak sih? Gitu. Apakah begini oke enggak? Ya, kita mau pindah atau enggak? Gitu. Ditimbang lagi, berdoa lagi. Saya ingat beberapa tahun yang lalu begitu ya, saya melayani di Sleman, saya buka pelayanan perintisan dari 7 orang jadi 14. Lalu di tengah perjalanan ada sekitar 30 orang gereja baptis gabung ke saya. Wah, bagi saya itu menyenangkan. Jadi banyak, gitu ya. Datang ibadah, saya tunggu ibadah sekali, 2 kali, 3 kali. Yang keempat, kan orang itu biasanya kalau sudah 4 kali datang ke gereja, dia pasti sudah menetapkan hati. Yang keempat, saya panggil ketika 30 orang itu. Saya datang bilang ini, kembali ke gereja baptis. Saya bilang, wah, semua. Dan itu karena waktu saya menimbang, saya tidak mau punya musuh gereja lain waktu itu. Akhirnya saya suruh kembali. Bapak ini gimana? Saya sudah nyaman, Pak. Enggak, kamu nyaman, saya enggak nyaman. Saya bilang. Saya doakan terus, akhirnya bukan ya saya usut secara halus, pulang. Enggak, saya enggak mau membalikkan kalian, saya langsung gitu. Dan saya ingat itu puluhan tahun yang lalu. Ya, saya menolak itu. Hari ini saya menuai, tidak orangnya, tapi gerejanya baptis saya dapatkan. Anda tahu pelayanan saya di atas, kami dapat gedung dari gereja mana? Gereja baptis yang ditinggal 28 tahun yang lalu. Tidak diopeni, akhirnya dikasihkan ke GBIMS. Melayani itu harus dengan apa? Hati, menimbang rasa. Katakan amin. Kenapa? Kita tahu bahwa semuanya ini milik Tuhan, semua pelayanan milik Tuhan. Sama, melayani dalam rumah tangga juga menimbang rasa. Amin. Ya, harus ditimbang, didoakan. Bagaimana ya kalau Yesus seperti ini? Kemudian ada kesabaran. Harus sabar. Katakan amin. Ya, saya menguatkan BBI. Terus semangat, Pak Wisnu baik kembali. Ya, kesabaran, kerendahan hati, gitu ya. Lalu melayani dengan kreatif artinya adalah melayani dengan hikmat dan apa yang bisa dikembangkan dengan cara yang berbeda dan tidak begitu-begitu saja dalam menunaikan tugas pelayanan kita. Jadi kita harus punya kreativitas, nggak bisa harus begini. Ya, saya ingat Pak Tim itu punya istilah palu gada. Apa yang lu mau, gue ada. Ya, gitu ya. Ada. Ini nggak bisa, terus ini lakukan, terus lakukan. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita bisa melayani dengan hati dan dengan kreatif. Lanjut, klik. Nah, yang pertama dari ayat kita baca tadi, ya, melayani dengan hati dan dengan kreatif adalah satu, tidak menyerah dengan tantangan. Ya, kalau kita lihat ayat kita baca tadi, situasi yang terjadi pada saat itu berkerumun banyak orang dan tidak menyisakan tempat dan tidak ada harapan bagi si lumpuh untuk disembuhkan karena kondisi tersebut. Kayaknya tidak ada harapan.
Ya, banyak sekali ketika saya melayani ya, ada banyak seolah-olah nggak ada harapan. Nggak mungkin, nggak bisa. Ada apa ini? Nggak mungkin gitu ya. Aduh, tahu-tahu, mohon maaf, harganya dinaikkan. Nggak mungkin, nggak kejangkau gitu ya. Sangat susah. Tetapi justru yang nggak mungkin ini bukan pekerjaan kita. Ini pekerjaan Roh Kudus, katakan amin. Yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Katakan amin. Yes. Amin. Jangan menyerah, tidak menyerah dengan tantangan sama. Kadang-kadang kita melayani anak kita, mungkin ibu-ibu, ya, kawan-kawan sudah ada parenting Bu di sini Bu, gitu ya. Kok susah ya? Bagaimana ya? Jangan menyerah. Melayani suami apalagi, suaminya ngeyel. Ya. Kok saya dilihatin Bu? Saya dilihatin sih, saya jadi grogi saya. Ya, suaminya minta ini, minta itu, susah diatur. Jangan menyerah ibu-ibu. Amin. Bapak juga sama, istrinya dikandani ngeyel, diajak ibadah susah, uangnya sendiri nggak gimana dan sebagainya. Dengar Pak, tetap semangat Pak. Jangan menyerah Pak. Ya, bawa keluargamu kepada Tuhan. Nah, lalu kita lihat keadaannya. Namun karena ada 4 orang sahabat yang tidak mau menyerah dengan keadaan, maka tantangan apapun berhasil dihadapi. Mereka menggotong si lumpuh itu dan mendapatkan kesembuhan dari Kristus. Dibobol tuh Pak. Nggak menyerah. Ya, sama. Dulu ketika saya melayani, ya, ada tamu khotbah yang datang cuma 3 orang. Sambilnya mikir, kok sepi ya? Nggak konsen, kok sepi ya? Sampai setengah jam penyembahan dilama-lamain ya, gitu. Kok nggak datang-datang ya? Ini saya ngalamin itu. Ya. Akhirnya hari ini saya nggak mau dibebani, saya mau terbebas, saya mau fokus kepada Tuhan nyembah. Sudah nyembah saja. Ya, yang mendatangkan jiwa itu Tuhan. Katakan amin. Yes. Hari ini saya lihat ada jiwa-jiwa di tengah. Katakan apa ya? Ya. Jangan menyerah apapun tantangan kita dalam kehidupan kita sama. Mungkin kita pelajar, kita jangan menyerah. Katakan amin. Berjuang lagi, belajar lagi, terus lagi. Semuanya pasti akan bisa. Tuhan pasti buka pintu-pintu, buka jalan, betul. Tuhan pasti buka jalan apapun itu. Hari ini saya mungkin tidak tahu keadaan Bapak Ibu, Saudara semua. Mungkin hari ini, ya, saya sedang menghadapi tantangan soal ekonomi misalnya. Oh, tantangan soal ini. Dengar baik-baik. Tuhan adalah ahli membuka jalan. Katakan amin. Amin. Tuhan sangat ahli membuka setiap pintu-pintu yang tertutup, sehingga kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, sekali lagi senggol kanan kiri, jangan menyerah. Mam, jangan menyerah, Mam. Pak, jangan menyerah. Nah, jangan menyerah. Amin. Ya, haleluya. Saya tidak tahu apapun kata tantangan kita, tapi hari ini pesan buat kita, ya. Jangan menyerah seperti 4 sahabat yang tadi, yang membawa, yang melayani, menggotong si lumpuh sehingga ketemu dengan Yesus. Yang kedua, klik. Oh, ini ada satu quote ya. Melakukan terus-menerus dengan cara yang sama, tetapi mengalami kegagalan, maka itu disebut sebuah kebodohan. Ya, kalau kita jangan menyerah itu artinya begini loh. Lakukan ini tidak bisa, lakukan ini tidak bisa, lakukan lagi. Terus berjuang sampai ketemu, ya. Kalau kita tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan itu sama terus-menerus tapi gagal, tapi kita tetap lakukan saja, itu namanya sebuah kebodohan. Sama kalau kita jualan peyek, nggak berhasil, jualan yang lain, jualan jamu, tadi laku nggak Pak? Nggak laku ya? Waduh, nggak jadi, besok nggak jadi titip lagi. Ya. Jualan ini nggak laku, jualan ini terus, gitu namanya. Ya, tapi kalau kita tahu jualan jamu gagal, beli jamu lagi, itu namanya bodoh. Amin. Ya, harus berjuang, cari cara lain. Yang penting atapnya bobol ketemu Yesus kan gitu. Ini kreativitas gitu loh. Ya, kalau sekarang ada atap dibobol namanya pencuri. Ya, langsung dilaporkan polisi gitu ya. Tapi ini zaman itu sesuatu yang luar biasa.
orang biasa menghadapi hal itu, dia akan apa? Bisa, sudahlah, enggak mau lagi lah. Ngapain aku ngajak-ngajak dia? Ngapain aku ngajak-ngajak si A nggak mau datang? Udah tak ajak 5 kali, tak kasih ini, tak kasih itu, nggak mau. Sudah, itu orang biasa. Tapi kalau lihat 4 sahabat tadi terus-menerus melakukan, ya, lalu kemudian tetapi melakukan terus-menerus dengan cara yang berbeda sampai mengalami keberhasilan, itu adalah sebuah perjuangan. Katakan amin. Bro, hidup ini perjuangan, bro. Ya, tenggol kanan gede. Bro, perjuangan, gitu ya. Jangan mencari ya, Dek. Jangan ya, Dek. Gitu ya. Menyala abangku, gitu ya. Sampai mengalami keberhasilan. Hari ini timnas ada enggak, Pak? Oh, ada. Habis ini timnas. Apa? Boleh bola. Lanjut. Nah, yang kedua. Ya, yang kedua kita belajar dari 4 sahabat itu hikmat, kreatif dan bersama. Itu penting. Ya, untuk kita bisa mengalami, melayani ya dengan hati dan kreatif itu kita butuh hikmat. Katakan amin. Hikmat itu datangnya dari mana? Tuhan. Ya. Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu selalu ada teman ya, hari ini ngajak untuk saya jalan kaki ya, gitu ya. Saya udah berkali-kali diajak nggak mau. Capek, lelah. Saya belum dapat hikmat gitu ya. Lalu satu ketika ngajak lagi, nggak menyerah ini orang yang ngajak saya ini nggak pernah menyerah. Diajak lagi, lalu saya diajak ke suatu tempat naik mobil sama-sama. Di situ diomongin lagi, Bapak harus jalan kaki. Olahraga yang terbaik itu jalan kaki. Ya, jangan lari, Bapak gemuk tubuhnya. Ya, akhirnya oke lah, ikutlah, awalnya ikut. Ya, ketika saya jalan ternyata saya dapat hikmat. Oh iya ya, lelah memang lelah, tapi hari ini celana saya turun ya dari 46 jadi 44. Masih 40 kan? ya lumayan lah ya. Kalau hikmat Tuhan itu pasti mau dilakukan. Nah, kita butuh hikmat. Nah, berhikmat itu tidak berhenti mencari cara untuk melayani dengan kreatif. Yang mereka lakukan adalah berusaha untuk membuka atap dan menurunkan si lumpuh dengan tilamnya ketemu dengan Yesus. Perjuangan para sahabat itu terhambat oleh kerumunan yang tidak memungkinkan mereka membawa si lumpuh di hadapan Tuhan Yesus. Ya, sama dengan kita ketika melayani bisa saja menghadapi tantangan. Amin. Atau jalannya tertutup. Tetapi bagi orang yang berhikmat dan kreatif, semua bisa diatasi dengan kebersamaan. Katakan amin. Ya, suami istri kalau bersama-sama ya sepakat. Kita bilang apa? Kalau sepakat pasti akan terjadi. Kesepakatan yang jahat saja di Alkitab bisa terjadi. Waktu menara Babel, mereka sepakat membangun menara sampai ke langit ketemu dengan Tuhan, berhasil loh. Kalau nggak diporak-porandakan Tuhan. Ya, kesepakatan dan kebersamaan itu penting. Katakan amin. Ya, haleluya. Suami istri bersama-sama, sehati, sepikir. Dalam pelayanan juga sama-sama, sehati, sepikir. Katakan amin. Amin. Pasti ada jalan keluar. Hikmat, kreatif dan kebersamaan. Boleh diklik. Nah, salah satu hamba Tuhan, John Piper, dia menulis buku The Silent God, Meditation of a Christian Hedonist, mengatakan begini: hikmat Allah telah merancang sesuatu cara agar kasih Allah dapat menyelamatkan orang berdosa dari murka Allah tanpa mengorbankan kebenaran Allah. Ya, hikmat Allah itu merancangkan sesuatu agar kasih itu dapat menyelamatkan ya orang-orang, menyelamatkan jiwa-jiwa. Katakan apa? Gereja ini harus hikmat Tuhan supaya apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, tanpa mengorbankan kebenaran Allah. Katakan amin. Ini dalam sekali. Ya, cara yang benar, cara yang hikmat. Nah, pada waktu yang lalu saya ikut Biblical Counseling, ya BBCA namanya.
Ya. Nah, BBCA itu mengajarkan begini. Ada perbedaan konseling Kristen dengan konseling Biblika. Ya. Saya pernah konseling. Ini anak Tuhan, pintar sekali. Dia teologinya pintar. Wah, saya kalau debat sama dia bisa 2 hari 2 malam. Dia nggak ada masalah. Lalu saya pikir dapat hikmat. Dia mau menyerah dengan pelayanannya. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia datang pada saya, dia mau menyerah. Lalu saya bilang begini, kalau saya ngajari kamu teologi, pasti akan didebat sama kamu. Tak ajari cara yang bukan teologi. Ya, saya ngomong ke dia soal apa? Kerasakti. Saya pikir ini masuk nih, gitu ya. Tapi ternyata nggak biblika, Bu. Ya, saya ngomong gini. Kamu tahu Biksu Tom, gitu? Saya ngomong gitu. Anak itu mempan, maksudnya saya ngomong itu dia jadi, oh iya ya. Kalau Biksu Tom Sancong itu, gitu ya, dia mencari kitab suci kebenaran. Ya, dia punya visi. Ya, kalau dia berhenti, visinya gagal nggak? Gagal. Kalau Kerasakti, kan dia pendamping tuh. Dia menyerah, Biksu Tom akan nyari lagi nggak? Pasti. Karena pemegang visi adalah Biksu Tom. Keren kan itu? Betul ya? Wah, dia sadar, Bapak Ibu. Lalu dia, oh ya, Pak Indra, saya minta maaf, saya mau kembali pelayanan, gitu kan. Lalu ketika saya ikut BBCA itu, iya ya, ternyata itu bukan hikmat Alkitab, gitu ya. Ternyata beda, gitu ya. Hikmat Allah dengan hikmat dunia itu beda. Ya, mungkin di sisi itu berhasil, tetapi saya baru sadar bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan hikmat Allah. Hikmat dunia memang betul, secara kayaknya betul, tapi enggak. Nah, kita ini butuh hikmat Allah untuk melayani. Amin. Seolah-olah betul apa yang kita pandang baik, itu kita lakukan. Oh, harusnya gini. Tapi kita sudah minta hikmat Tuhan belum? Duduk tanya sama Tuhan. Ya. Bahkan kadang-kala kalau kita punya masalah, Bapak Ibu, ya, masalah pengertian Tuhan itu gampang banget. Kadang emang belum selesai, tahu nggak? Kita udah pusing, ini gini, tahu-tahu, klik, selesai. Ya, hikmat Tuhan tuh begitu kadang-kala. Kadang-kala kita yang pusing, kita begini, tapi kita duduk diam, minta sama Tuhan hikmat, sehingga apa? Kita tahu kerancangan Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Kerancangan Tuhan atas pelayanan kita. Ya, hari ini saya tidak mau pusing dengan pelayanan. Ya. Waktu beberapa hari yang lalu, Pak Tim telepon saya, Pak Indra, tanggal 20 buka Sleman. Saya buka Sleman seenaknya gitu ya, tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Buka gereja emangnya kayak buka kacang, beli kacang gitu ya. Enggak, 20 harus buka gitu ya. Siapa? Gitu ya. Ya sudah, namanya siap-siap aja, sudah saya kumpulkan orang di sana, lalu puji Tuhan ada rumah yang disediakan buat kita. Itu mujizat Tuhan. Ya, tahu-tahu tanggal 20 nggak jadi. Wah, tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya tetap buka soft opening kan, ibadah perdana. Dan semua kalau Tuhan itu semuanya akan gimana ya? Semua ketemu gitu. Tahu-tahu ketemu dari kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya, mulut kita penuh dengan ketawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai, karena kita sudah selesai. Amin. Masalah susah, tahu-tahu kita sudah lewat, kayak mimpi. Wih, udah lewat ya. Katakan amin. Tahu-tahu selesai. Seperti mimpi. Kadang-kadang begitu. Cara Tuhan itu seperti itu, tahu-tahu mimpi. Tahu-tahu sudah lewat. Iya ya. Kemarin aku pusing-pusing, sekarang ketawa-ketawa. Ya, amin. Coba singgolkan kiri. Semuanya baik-baik saja. Dengan itu. Amin. Amin. Haleluya. Yuk kita ketawa. Udah lewat tuh masalah tuh. Haleluya. Lanjut, cepat saja. Ini masih 1 jam di sini atau sudah lewat? Pokoknya aku nyiapkannya 3 saja, setelah banyak-banyak. Yang kedua, ya,
supaya kita bisa melayani dengan hati dan dengan kreatif adalah memuliakan Allah, bukan mencari pujian dan kemuliaan diri. Ini penting. Ya, kita lihat si lumpuh yang disembuhkan itu memuliakan Allah. Ya, tadi ayat kita baca. Satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian dan kemuliaan dalam setiap pelayanan dan kehidupan kita adalah Tuhan Allah. Keempat sahabat tersebut tidak menuntut ucapan terima kasih atau pujian dari si lumpuh yang telah sembuh. Bahkan nat tersebut tidak menceritakan lagi bagaimana keadaan mereka. Katakan amin. Ya, ketika kita melayani sungguh-sungguh sesuatu Tuhan buka, kita tidak boleh aku loh. Kemuliaan itu bagi dua ya, kamu dan aku. Oh, nggak bisa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan dibagi dua, Bapak Ibu. Sama apa yang kita bisa melayani anak kita. Kebanyakan begini, memang boleh kita bangga dengan prestasi anak kita, tetapi ingat bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Ya, semua apa yang dia mampu semuanya dari Tuhan. Bahkan kadang mohon maaf gitu ya, pemimpin, orang tua kadang-kala menghamba. Ya, kadang-kala tidak semua. Amin. Ya. Dan ini penting bagi kita. Untuk apa? Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Tuhan. Katakan. Saya pernah suatu saat diundang mendoakan di rumah sakit. Ada satu keluarga, lalu dia bilang begini, Pak Indra bisa nggak datang ke rumah sakit? Minta tolong didoakan. Siap. Lalu kami datang, kami doakan. Di tengah kami mau pulang, orang itu ngasih sesuatu. Pak Indra, ini Pak, terima kasih. Loh, apa? Apa yang perlu saya siapkan Pak? Enggak ada. Loh, ngapain? Saya kan doain. Gak ada yang harus disiapin apapun. Saya bilang begitu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu saya doain sembuh dapat sesuatu. Enggak. Biar Tuhan yang dimuliakan. Saya tolak, saya nggak mau. Enggak Bu, tolong Pak. Enggak ada, nggak perlu. Besok lagi, jangan begitu. Tidak mau seperti itu. Ya, melayani dengan hati. Mosok orang sakit, ya sedang sakit didoakan, kita minta sesuatu, kan lucu, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang harus kita mulai. Jadi saya itu selalu punya bilang begini. Kalau engkau sudah melayani, engkau seperti 4 sahabat tadi membawa si lumpuh, tinggalkan itu. Sudah, serahkan pada Yesus, sembuh, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin. Haleluya. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Boleh diklik satu saja, klik. Nah, pelayanan yang sejati tahu persis bahwa kreativitas yang dimiliki adalah pemberian Tuhan dan karenanya layak dikembalikan kepada Tuhan Sang Pemilik. Katakan amin. Amin. Ya, hari ini yuk kita melayani sama-sama di gereja Tuhan ini. Amin. Dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sehati, tidak mencari pujian, tetapi bersama-sama maju ke depan. Segala sesuatu itu kalau dihadapi bersama pasti akan lebih mudah. Katakan amin. Ya, saya bersyukur. Ya, dulu ketika saya pelayanan, saya itu sendirian diuncalke sama Pak Ti. Gitu ya. Nah, istilahnya begini, hidup-hidup po, mati-mati yo, begitu ya. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Ya. Saya sendirian, tidak ada teman, tapi keempat sahabat ini punya tim, punya sahabat, punya orang yang lain. Anda coba lihat samping kanan kiri, itu sahabat, itu temanmu. Saya sambil lihat. Amin. Yuk melayani sungguh-sungguh. Ya, bersyukur kita punya teman, rekan pelayanan. Coba pasangan suami istri lihat, saling lihat itu sahabatmu dalam perjuangan hidup. Tolong dilihat, tolong. Ya, ya, jangan dipeliriki Bapak Ibu. Dipeliriki malah suami. Dipeliriki. Tidak, jempolnya enggak. Oh, enggak. Ya, jadi teman kita, sahabat, rekan, ya, apa yang kita bisa, apa yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hari ini dengan baik-baik engkau akan dipakai Tuhan melayani pada
tidak akan cukup. Amin. Pasti semua kunci-kunci akan terpenuhi.